Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan juga motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, komen, and subscribe ya, sahabatku sekalian yang baik hatinya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah rasa, punya gejolak emosi dalam jiwa. Terkadang marah, kecewa, benci, kangen, rindu, dendam, dan bahagia. Sahabatku sekalian, life is never late. Hidup tak selamanya datar. Hidup itu seperti roda pedati yang senantiasa berputar. Kadang kita berada di posisi puncak dan kadang pula kita berada di bawah, paling bawah. Seperti itu. Sahabatku yang berbahagia, ketika kita berada di posisi puncak, kita sering lupa kepada orang-orang yang berada di bawah kita, dan kita pun lupa bahwa kita pun pernah berada di posisi paling bawah. Kadang kita nyinyir sama mereka. Ketika mereka maaf miskin, kita mengatakan kepada mereka, kamu dasar malas, dan lain sebagainya. Mungkin bagi kita yang berada di posisi di puncak ngomong seperti itu tidak ada masalah, santai saja. Tapi coba apa yang dirasakan oleh orang yang dinyinyirin oleh kita tersebut, itu hatinya akan merasa sangat kecewa dan sakit. Dan ketika kita berada di posisi paling bawah, kita sering merasa bahwa derita hanya punya kita. Kita marah, kita benci, kadang kita selalu menyalahkan Tuhan Sang Pencipta karena kita tidak tahan dengan nyinyiran dari orang-orang. Kita merasa senantiasa dibully oleh orang-orang. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, tema kali ini kita akan membahas tentang bukan omelan, tapi dukungan. Maksudnya, ketika orang lain berada di posisi bawah itu, kita harus memberikan dukungan pada mereka. Sahabatku sekalian yang baik hatinya, ada sebuah lagu religi yang dibawakan oleh penyanyi Opik yang berjudul Rabu. Saya akan coba menyanyikannya, walaupun ya suara saya rada-rada sumbang, jadi rada sedikit sumbangnya untuk bacakannya bagus. Tapi maaf ya, sambil lihat ya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara banyak jiwa dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidup. Sahabatku sekalian yang baik hatinya, dari lirik-lirik yang saya nyanyikan tadi, maknanya sangat luar biasa, maknanya sangat dalam. Di sana disebutkan bahwa hidup itu ada suka, ada duka, dan senantiasa membersamai kehidupan kita. Trouble is a friend of mine. Itu betul sekali bahwa masalah itu menjadi sahabat sejati buat kita semuanya. Semua orang punya masalah, sahabat. Jadi kita jangan merasa bahwa hanya kita saja yang punya masalah. Masalah sebesar apapun, apabila kita menghadapinya dengan santai, kita rileks,
dia akan terasa besar. Kita nampak melihatnya itu sangat kecil karena kita yakin punya Allah Sang Maha Besar. Tapi meskipun masalahnya itu kecil, kalau kita membesar-besarkannya, wow, masalah itu akan nampak seperti besar. Sahabatku sekalian, ketika kita dibully, ketika kita dinyinyiri orang, misalkan, wah dia bangkrut ya, padahal bla 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 dan sebagainya, kita merasa down. Astagfirullahaladzim, sangat merasa down. Sahabat, ternyata bukan hanya kita saja yang ketika berada di posisi bawah, ketika dibully orang, ketika dinyinyiri orang merasa pingin mati, pingin bunuh diri. Bukan hanya kita saja. Ada kisah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Sahabat juga tahu, Isa putra Maryam lahir tanpa seorang bapa. Isa putra Maryam lahir dari seorang ibu yang sangat solehah dan rajin ibadah, ahli ibadah, tapi punya ayah. Waktu itu para penduduk membuli Maryam, para penduduk ngomong yang tidak tentang Maryam. Mereka mengatakan bahwa Maryam pezina dan lain sebagainya. Sebagai manusia biasa, Maryam merasa sakit hati, Maryam merasa kecewa, dan dia merasa ingin bunuh diri. Saya tidak mengatakan sesuai omongan saya, sahabat, tapi ini ada dalam surat Maryam, dalam Al-Quranul Karim, surat Maryam ayat 23. Waktu itu Maryam mengatakan, oh, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Sekali lagi, sahabat. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak berguna dan dilupakan oleh semua. Coba sahabat, ketika merasa down seperti itu, mungkin ada orang-orang, dasar iya, lu tuh layak mati, lu tuh gak pantas buat hidup. Masih kan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam yang solehah? Datanglah malaikat Jibril kepada Maryam. Di sini ada dalam surat Maryam ayat 24 sampai 20. Jibril mengatakan, wahai Maryam, janganlah bersedih. Tuhanmu telah membuat anak sungai di bawahmu. Jibril menghibur Maryam yang saat itu sedang merasa down, sedang merasa ingin mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Jibril menghibur Maryam bahwa Allah telah menjadikan anak sungai di bawah. Terus ayat selanjutnya, ayat 25, Jibril pun mengatakan, wahai Maryam, gerakanlah batang pohon kurma ini sehingga buah kurma yang matang akan berjatuhan dan kamu bisa memakan. Jadi di sini ketika kita sedang down, kita jangan memble di sana ya. Kita harus tetap berusaha dengan seperti yang dilakukan oleh Maryam, menggerakkan batang pohon kurma itu. Ayat selanjutnya yaitu ayat 26, Jibril mengatakan, silahkan makanlah kurma sepuasnya, minumlah air yang diberikan oleh Allah sepuasnya, bersenang-senanglah, jangan berduka wahai Maryam. Ketika ada orang yang datang kepadamu, kamu tidak boleh mengatakan apa-apa, kamu harus bernazar, berpuasa untuk tidak berbicara apapun kepada semua. Masya Allah. Jadi ketika kita punya banyak masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Maryam, jangan lemes, jangan ember, jangan ngomong ke sana kemari, tapi hanya mengadulah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau kita sering melihat teman-teman kita, sahabat, apabila mereka kecewa, mereka curhatnya di medsos, apabila
apabila mereka sedang sakit hati dan lain sebagainya, mereka curhat di medsos. Ingat sahabat, jangan membuli orang, jangan menyinyiri orang lain, tapi lakukanlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Ngobrol baik-baik, tidak menasehati yang membuat orang lain jadi down. Hiburlah mereka, jangan mencemooh, tapi kita harus memberi dukungan seperti yang malaikat Jibril lakukan kepada Maryam, bundanya Nabi Isa alaihissalam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah pembahasan kita kali ini. Saya mengajak sahabat semuanya, yuk kita berjihad mengelola emosi kita, kita kontrol emosi kita. Jangan sampai kita membuli orang lain, kita mencemooh orang lain, kita nyinyir sama orang lain. Tapi kita harus senantiasa saling mendukung dalam berbagai hal. Beri dukungan orang lain, bukan dengan memberikan omelan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.